Shalom dari GKNF, Jemaat yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Menyapa dengan sukacita Bapak, Ibu, dan saudara semua yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Di hari yang baru ini kembali kita akan memulai hari kita dengan merenungkan firman Tuhan. Kita akan bersama-sama memikirkan firman Tuhan, dan saya percaya firman Tuhan akan menjadi kekuatan, pedoman, penuntun di dalam setiap langkah kehidupan kita. Melanjutkan apa yang sudah kita mulai di beberapa video sebelumnya dengan tema yang sama, yaitu mengejar kedamaian. Dan saya akan memulai dengan sebuah cerita. Suatu ketika ada seorang yang bernama Udin, bukan nama sebenarnya. Dia kehilangan kunci. Lalu kemudian di tengah-tengah kebingungannya, dia berusaha mencari pertolongan. Dia mengajak teman-teman, tetangganya untuk mencari kuncinya yang hilang. Udin menelusuri sepanjang jalan yang pernah dia lewati. Dia mencari kuncinya di halaman belakang, dia mencari kuncinya di kolong jembatan, dia mencari kuncinya di pasar, dimanapun yang dia pikir kuncinya di sana, dia cari. Tapi akhirnya kuncinya tidak kunjung ditemukan. Di tengah-tengah kelelahan dan keletihan, setelah berusaha dengan keras mencari kunci tetapi tidak menemukan, teman-teman Udin bertanya kepada Udin, "Din, memangnya kuncimu hilang di mana?" Lalu kemudian sambil mengingat, Udin ingat bahwa sebenarnya kuncinya hilang di dalam rumah. Kuncinya hilang di dalam rumah, tetapi dicari di luar rumah. Jawabannya adalah tentu saja tidak akan pernah ketemu. Melihat apa yang dilakukan manusia di dunia, seringkali ketika bicara tentang mengejar kedamaian, manusia mencari damai di tempat yang tidak seharusnya, sehingga usaha, upaya itu menjadi pengejaran yang tidak berujung. Mari perhatikan firman Tuhan dari Kolose pasal 3 ayat 15. "Hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu, karena untuk itulah kamu telah dipanggil menjadi satu tubuh, dan bersyukurlah." Firman Tuhan ini mengajarkan, memberikan sebuah konsep dan paradigma tentang sebenarnya di manakah damai itu tinggal atau berada. Firman Tuhan mengatakan, hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu. Bukan dalam tanganmu, bukan dalam kepalamu, bukan dalam kakimu, tapi dalam hatimu. Damai sejahtera itu berkaitan atau berhubungan dengan hati. Damai itu berhubungan atau berkaitan dengan hati. Sehingga ketika orang mengejar dan berusaha mendapatkan damai yang merupakan kepuasan dari mata, kepuasan dari telinga, kepuasan dari mulut, kepuasan dari perut, kepuasan dari tubuh, maka usaha mencari damai merupakan usaha yang tanpa hasil. Seperti menggenggam debu yang akhirnya debu itu terlepas dari tangan. Seperti menjaring angin, kata Amsal, yang akhirnya mendatangkan kesia-siaan dan keletihan belaka. Jemaat yang terkasih, damai dan tidak damai, mendapatkan damai sejahtera dan hilangnya damai sejahtera, itu semua berkaitan dengan apa yang ada di hati. Orang bisa dalam keadaan yang sulit, tapi mengalami damai karena hatinya ada damai. Orang bisa dalam keadaan kekurangan, tetapi merasa nyaman, bukan karena apa yang dimiliki atau dimakan, tetapi karena hatinya dipenuhi damai. Firman Tuhan pagi hari ini mengajarkan kepada kita untuk terus melihat dan menjaga supaya hati kita tidak tercemari, tidak diambil damai itu daripadanya, sehingga kita terus bisa merasakan damai dengan segala situasi dan keadaan yang ada di sekitar kita. Kita akan melanjutkan renungan kita di video berikutnya, dan sungguh bersyukur karena hari ini Tuhan menolong kita, memberikan kita anugerah. Mari kita berdoa menyerahkan aktivitas kita sepanjang hari ini. Bapa di surga, terima kasih untuk kesempatan kami merenungkan firman Tuhan. Sungguh firman-Mu hidup,
firman-Mu kuat, mengajar kami, memberikan teguran dan nasihat kepada kami. Biarlah firman-Mu terus hidup, menyala di dalam hati kami, sehingga hati kami diliputi dengan damai dan ucapan syukur. Berkati jemaat dalam segala aktivitas dan kegiatan di sepanjang hari ini. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.